Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian yang di sana? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini Jurnal Horor akan membawakan sebuah cerita horor dari cerita horornya Bri Story yang berjudul Pengalaman Seram di Rumah Sakit. Nah, sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Like-nya juga, terus share juga ke teman-teman kalian. Dan yang mau kirim cerita seram, cerita horornya silahkan kirim ke Instagramnya Jurnal Horor dan emailnya Jurnal Horor, formatnya audio ataupun tulisan, silahkan. Nah, gak usah pakai lama, kita masuk ke cerita. Sesuai janji, gue akan cerita pengalaman seram di rumah sakit. Malam ini hanya kejadian di dua tempat, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Rumah sakit yang lain kapan-kapan gue cerita. Siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat banget ketika bapak gue bilang kalau rumah sakit itu termasuk tempat yang suci. Tembok-temboknya banyak mendengar doa-doa tulus yang terucap, baik dari orang yang sakit ataupun yang sehat walafiat. Walaupun begitu, perasaan gue tetap gak enak setiap kali masuk rumah sakit, entah datang sebagai pengunjung atau sebagai pasien. Beberapa kali juga gue lihat sedihnya perpisahan, bukan dari sisi yang ditinggalkan, tetapi dari sisi yang meninggalkan, alias yang berpulang. Ahmad adalah salah satu teman baik gue. Kami berteman sejak sekolah menengah umum. Ketika kami kuliah pun sama-sama di Bandung, walaupun berbeda kampus. Singkat cerita, pada suatu hari, Ahmad mengabarkan bahwa bapaknya dirawat di rumah sakit. Tepatnya Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini terjadi pada masa awal-awal gue kuliah. Kala itu masih kos di daerah Jalan Ciumbuleuit, Bandung. Belum tinggal, karena jarak kos dan Rumah Sakit Hasan Sadikin cukup dekat. Gue langsung meluncur ke sana ketika Ahmad memberitakan kabar itu. Sebelumnya gue sudah mendengar kalau kabar Pak Solihin, bapaknya Ahmad, sudah sakit-sakitan sejak lama. Gue dengar juga belakangan ini sakitnya bertambah parah. Gue lupa waktu itu hari apa, tapi sekitar jam 9 malam gue tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Waktu itu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih belum besar-besaran seperti sekarang. Masih bangunan lama dengan arsitektur Belanda zaman dulu. Rumah sakit ini tergolong besar, memanjang dari Jalan Eijkman sampai ke Jalan Pasteur. Gak tahu deh seberapa panjang bangunannya. Yang pasti kalau kita masuk dari lobi depan sampai ke bangunan paling belakang cukup ngos-ngosan. Bisa googling deh kalau yang belum tahu. Gedung bangunan tempat Pak Solihin dirawat cukup jauh di belakang. Saya berjalan hampir sampai di ujung komplek bangunan rumah sakit. Tahu kan ruangan apa yang biasanya ditempatkan di paling ujung dan pojok bangunan? Ya, ruang pemakaman. Tapi tenang aja, gue jalan gak sampai ke ruang jenazah. Beberapa belas meter sebelumnya gue belok kanan. Waktu itu karena mungkin masih sekitar jam 9 malam, lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin belum sepi-sepi amat. Masih ada beberapa orang lalu lalang di sekitaran gedung rawat inap. Gak usah mencari ruangan Pak Solihin, gue langsung bisa melihatnya begitu masuk ke gedung ruang perawatan. Ketika sudah di dalam ruangan, gue lihat cuma ada Ahmad dan Pak Solihin. Ahmad dengan telaten sedang membalur badan bapaknya dengan minyak kayu putih.
Setelah ngobrol sebentar dengan Pak Solihin, Ahmad mengajak gue untuk ngobrol di luar ruangan supaya bapaknya bisa beristirahat. Kami duduk di kursi kayu di depan gedung. Di situ Ahmad banyak cerita. Intinya, penyakit radang paru-paru yang diderita bapaknya sudah tergolong parah. Menurut Ahmad, jika dalam minggu-minggu ini tidak ada perkembangan yang bagus, maka keluarga memutuskan untuk membawa pulang, dirawat di rumah aja. Setelah ngobrol ngalor ngidul sampai jam 12 malam, gue memutuskan untuk pulang. Sebelumnya, Ahmad minta tolong agar besok harinya aku datang lagi ke rumah sakit, menemani dia menginap di situ. Gue menyanggupi, dan gue pun pulang. Malam itu gak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, setelah beres kuliah, gue gak langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin memenuhi permintaan Ahmad. Gue memutuskan untuk pulang dulu ke kosan, menjadwalkan baru ke rumah sakit Hasan Sadikin selepas maghrib. Sial, malam itu gue ketiduran, terbangun sekitar jam 11 malam. Buru-buru gue bersiap jalan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Sebelum jalan, gue coba telepon Ahmad, tapi HP-nya nggak aktif. Yaudah, gue putuskan langsung ke rumah sakit. Gak sampai 15 menit, gue sampai. Memang sudah terlalu malam. Seharusnya pengunjung sudah tidak diperbolehkan masuk. Gue coba telepon Ahmad sekali lagi, tapi belum aktif juga. Saat itu posisi gue berada di lobi dan mencoba sekali lagi telepon Ahmad supaya memanggil gue di lobi, tapi tetap belum aktif juga HP-nya. Nekat, ketika Pak Satpam teralihkan fokusnya, gue nyelonong masuk dan sukses. Sekitar jam 11.30 malam itu suasananya berbeda dengan saya rasakan pada malam sebelumnya. Jauh lebih sepi. Sepanjang lorong yang gue lalui hening banget. Gak ada orang yang gue lihat lalu lalang. Gue masih berpikir, mungkin karena sudah nyaris tengah malam. Keheningan yang mematikan. Oh ya, lorong rumah sakit Hasan Sadikin saat ini bentuknya lorong terbuka. Hanya tiang-tiang kayu yang menopang atap di atasnya. Jadi, udara dingin Bandung langsung menerpa badan gue yang salah kostum karena hanya memakai celana pendek. Lorong kira-kira sepanjang 300 meter itu terasa berkilo-kilo panjangnya. Kenapa, Bri? Karena perasaan gue mulai gak enak. Sejak masuk ke area gedung rawat inap, gue gak melihat orang lain satupun. Sepi, hanya terdengar langkah kaki gue aja. Udara semakin dingin, suasana semakin hening. Gue takut. Sempat berpikir untuk balik lagi ke arah lobi, tapi tanggung karena ruangan Pak Solihin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Gue memperlambat laju jalan ketika melihat sesuatu di depan gedung rawat inap. Dari kedamaian, saya melihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu yang terletak di dekat pintu masuk gedung. Karena lampu selasar yang gak terlalu terang, dari jarak sekitar 20 meter, gue masih belum bisa memastikan siapa orang itu. Tapi dari perawakan sepertinya gue kenal. Ah, leganya, ternyata itu Pak Solihin. Alhamdulillah beliau sudah sehat, gumam gue dalam hati. Padahal kemarin bangun dari tempat tidur aja susah. Sekarang sudah bisa duduk di kursi luar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah enakan badannya, Pak? Tanya gue ke Pak Solihin.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bri, udah enakan, jawabnya sambil tersenyum. Ketika gue bertanya Ahmad kemana, beliau bilang Ahmad pulang ke Serang tiba-tiba karena ada keperluan. Kota Serang, Provinsi Banten, adalah kampung halaman Pak Solihin dan keluarga. Cukup jauh dari Bandung. Ah, sialnya si Ahmad, gak bilang-bilang kalau pulang mudik. Udah gitu, HP-nya gak bisa dihubungi. Kalau tahu gitu, kan gue gak akan datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Terus, Bapak sama siapa di sini? Siapa yang nungguin? Gak ada yang nunggu, gak apa-apa. Bapak udah enakan kok, jawab Pak Solihin sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang. Tidak ada orang lain di sekitar. Perawat-perawat yang biasanya seliweran pun gak ada sama sekali. Kami berdua lebih banyak diam, tanpa perbincangan. Karena gue juga jarang banget ketemu beliau, gak terlalu akrab. Bri, Bapak ke toilet dulu ya, ujar Pak Solihin memecah keheningan. Iya Pak, perlu saya antar? Gak perlu Bri, jawab Pak Solihin tanpa senyum, dan berjalan masuk ke dalam ruang rawat di tempat toilet berada. Beberapa menit kemudian HP gue berbunyi, ada panggilan masuk, tertulis Ahmad di layar HP. Gila lo Yumad, gak ngasih kabar kalau mau ke Serang. Mana HP lo gak aktif? Suara gue langsung meninggi terima telepon dari Ahmad. Kesel. Maaf Bri, gue gak sempet kasih kabar. Suara Ahmad terdengar bergetar. HP gue habis berat baterai, gak sempat ngecas. Terus, kenapa lo tiba-tiba mudik? Tanya gue penasaran. Jam 2 siang tadi, Bapak meninggal. Mendadak, kami sekeluarga langsung membawa jenazah Bapak pulang ke Serang. Sekali lagi, gue minta maaf. Lo di mana ini? Sempet ke rumah sakit Hasan Sadikin kan? Itu penjelasan singkatnya Ahmad. Gue teringat, gak tahu mau ngomong apa. Gue tambah kaget ketika melihat Pak Solihin keluar ruangan tempat dia dirawat sebelumnya dan berjalan ke tempat semula, yaitu kursi kayu tempat gue duduk saat itu. Badan gue lemas, pembicaraan dengan Ahmad di HP langsung gue putus. Beliau berjalan mendekat tanpa senyuman dan duduk di sebelah gue seperti semula. Pada saat itu aku baru sadar kalau dia terlihat pucat. Gue gak bisa lari. Kami hanya duduk merenung. Gak ada percakapan karena gue gak tahu mau bicara apa. Badan gue gemetar dan berkeringat dingin. Gue membaca doa terus-terusan di dalam hati, berusaha membangun keberanian. Itulah 5 menit terpanjang dalam hidup. Selama kira-kira 5 menit itu, Pak Solihin hanya menatap kosong ke arah depan, dan saya tidak sedikit berani melirik ke arah beliau. Suasana hening. Pada akhirnya, pelan-pelan dia mulai terlihat hendak memutar kepala ke arah kiri, ke arah gue duduk. Mulai menengok ke arah gue. Gue gak tahan dirundung ketakutan. Sebelum Pak Solihin berkata sesuatu apapun, gue sontak berdiri dan berkata, Pak, saya pulang dulu ya. Bapak yang tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Solihin dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, beda dari waktu gue lihat di awal pertemuan tadi. Gue diambang pingsan. Gue paksa kaki untuk melangkah menjauh pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, gue nengok ke belakang, ke arah Pak Solihin duduk. Beliau masih ada. Ketika sudah agak jauh,
aku menoleh kembali ke arah belakang. Beliau udah nggak ada. Alhamdulillah. Gue akhirnya pulang. Besok paginya gue berangkat ke Serang, ke rumah almarhum untuk melayat. Sampai sekarang gue nggak pernah cerita peristiwa ini kepada Ahmad. Gue simpan untuk diri sendiri dan teman-teman Twitter. Selesai. Gimana? Lanjut cerita berikutnya. Bentar, sebatang dulu. Yuk lanjutkan ke cerita berikutnya. Kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya, ketika gue masih kelas 2 SMP. Waktu itu gue harus menjalani operasi amandel karena menurut dokter sudah infeksi akut. Rumah sakit tempat gue operasi adalah Rumah Sakit Pelni di Jakarta Barat. Waktu itu operasi amandel masih harus rawat inap setelahnya. Gak tahu deh kalau sekarang. Operasi dilaksanakan pagi hari, sekitar jam 10-an. Alhamdulillah, pengoperasian berjalan lancar pada waktu itu. Sore harinya, setelah aku benar-benar sadar dari pengaruh bius, Bapak bilang, aku harus menginap sendirian di rumah sakit malamnya. Ada tetangga yang meninggal. Karena itulah bapak dan ibu harus pulang ke Cilegon. Ya sudah, mau gimana lagi? Emang harus sendirian. Gak apa-apa Bri, tersuster perawat di sini. Tenang aja, ucap salah satu seorang perawat ketika bapak menitipkan gue ke mereka. Di sekitar jam 5 sore, bapak, ibu, dan kakak pun pulang. Mulailah aku sendirian di ruangan itu. Gue dirawat di ruang perawatan kelas 2. Jadi di dalam satu kamar ada 2 tempat tidur untuk 2 pasien. Tapi malam itu nggak ada lagi pasien lagi selain gue. Jadi gue sendirian. Tempat tidur sebelah kosong. Serasa di kelas 1 jadinya. Nah, peristiwa ini adalah salah satu penyebab kenapa gue sangat menghindari tidur sendirian di dalam satu ruangan yang ada 2 tempat tidur, entah itu rumah sakit, hotel, ataupun lainnya. Trauma. Jangan lupa kamar ini di lantai berapa. Yang gue ingat ukurannya, kamar ini cukup besar. Ada TV di tengah ruangan. Gue ambil tempat tidur yang letaknya dekat pintu keluar. Sementara tempat tidur yang kosong ada di sebelah kiri, dekat jendela. Hanya dibatasi oleh tirai putih. Cukup jelas kan ya? Malam menjelang. Waktu itu suasana di lantai tempat gue dirawat cukup sepi. Karena tempat tidur gue letaknya di sisi dekat lorong. Jadi gue dapat mendengar dengan jelas apabila ada suara langkah kaki, roda troli, ataupun tempat tidur dorong yang melintas. Seperti yang gue bilang, malam itu sepi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat. Kadang sambil mendorong troli. Sekitar jam 9 malam ada perawat yang masuk ke kamar. Dia tanya keadaan dan mengingatkan untuk meminum obat. Setelah itu beliau menyuruh gue untuk tidur. Malam itu gue masih dalam keadaan sedikit pusing. Mungkin akibat masih ada sisa-sisa pembiusan saat operasi siang harinya. Gue masih gak bisa bicara karena tenggorokan sakit banget. Untuk minum air saja masih sakit, apalagi ngomong. Seperti biasa, TV gue biarkan dalam keadaan menyala dengan volume suara yang kecil. Gak ada firasat apa-apa malam itu. Sekitar jam 10 malam gue tertidur sendirian. Sekitar jam 1 malam gue terjaga. Bisa nebak gak kenapa gue terjaga? Terjaga, tapi masih memejamkan mata. Gue merasa ada yang memegang kening gue. Tangan yang memegang kening gue terasa dingin dan memaksa gue untuk membuka mata pelan-pelan. Samar-samar gue melihat
ternyata di sebelah tempat tidur berdiri seorang wanita berpakaian baju tusan panjang yang kusam dengan wajah bule, rambut warna gelap. Gue bengong seperti terhipnotis ketika dia terlihat tersenyum sambil tangan kirinya masih tetap di kening gue. Gue masih gak menyadari siapa perempuan itu, gak bisa berkata-kata dan berbuat apapun. Kemudian pelan-pelan dia menuangkan obat sirup yang ada di meja ke sendok makan dan dengan pelan-pelan juga menyuapiku ke mulut gue. Seingat gue itu obat sirup beneran. Setelah membantu gue minum obat, beliau berjalan pelan ke arah tempat tidur kosong sebelah sambil wajahnya tetap menatap ke arah gue. Tersenyum. Gue masih gak bisa berbuat apa-apa ketika dia membaringkan diri di tempat tidur kosong dengan posisi miring ke kanan ke arah gue. Senyumannya gak pernah lepas dari wajahnya. Salahnya, gue waktu itu tirai yang memisahkan dua tempat tidur dibiarkan terbuka. Harusnya gue tutup. Akibatnya kami berdua bisa bertatap-tatapan lama. Di titik ini gue mulai amat sangat ketakutan. Gue baru sadar kalau perempuan itu bukanlah manusia ketika dia mulai bersenandung dengan suara lirihnya. Suara yang terdengar mengambang. Langsung lemas badan gue. Setelah itu gue coba untuk menggapai tombol pemanggil perawat dan berhasil menekannya. Ketika gue tengok ke arah tempat tidur sebelah, ternyata perempuan itu udah gak ada. Lega rasanya. Gak lama dari itu seorang suster perawat masuk ke kamar. "Ada apa, Bri?" tanya dia. Karena belum bisa ngomong, gue cuma memberi bahasa isyarat agar tirai pembatas ditutup. Setelah menutup tirai, perawat keluar kamar dan menutup pintu. Situasi kembali hening. Tapi gue sudah terlanjur gak bisa tidur. Perasaan gue makin gak enak. Ternyata posisi tirai tertutup lebih menyeramkan daripada terbuka. Karena gue sama sekali gak bisa lihat ada apa di tempat tidur sebelah. Benar saja, beberapa saat kemudian gue mendengar suara perempuan itu bersenandung lagi dari balik tirai. Kali ini terdengar lebih seram karena gue sudah sepenuhnya sadar. Gue gak bisa lari kemana-mana, badan kaku dan lemas. Cukup lama bersenandung perempuan itu terdengar tanpa terlihat wujudnya karena terhalang tirai. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba wajah perempuan itu muncul dari balik tirai, masih dengan senyuman di bibirnya yang tetap masih bersenandung. Gue ketakutan, gak bisa teriak, gak bisa lari. Pelan-pelan, dia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Sebelum keluar kamar, beliau masih sempat melihat ke arah gue dan tersenyum. Setelah itu, gue gak ingat apa-apa lagi. Entah pingsan atau tidur. Paginya gue dibangunkan oleh perawat untuk memberi obat dan kontrol rutin. Gue masih bengong ketakutan. "Kenapa, Bri? Kok begitu wajahnya?" "Gak apa-apa, Sus, gak apa-apa," jawab gue singkat. Sekitar jam 10, bapak dan ibu datang. Gue langsung cerita semuanya tentang kejadian yang gue alami semalam. Ibu cuma ketawa-ketawa, sedangkan bapak langsung bertanya, "Jadi gimana? Nanti malam mau menginap lagi di sini?" sambil bercanda. Nyebelin. "Gak mau, Pak. Bri mau pulang," jawab gue menahan tangis. Sorenya gue pulang. Sebelum pulang, gue pamit ke para perawat. Tiba-tiba salah satu ada yang nyeletuk. "Semalam didatangi suster Belanda ya? Berarti dia suka tuh sama Bri." Ternyata mereka semua sudah tahu. Baiklah, sudah dulu ya malam ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di cerita-cerita gue yang lain. Selamat tidur, semoga mimpi yang indah. Salam Bri.
Nah, itu cerita thread horor dari Bristory tentang kisah seram, pengalaman seram di rumah sakit. Nanti link dari Bristory ini akan dicantumkan di kolom deskripsi ya. Sebelum pamit, Jurnal Horor mengucapkan banyak terima kasih yang udah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kita benar-benar hidup berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram lainnya, cerita-cerita horor lainnya, hanya di Jurnal Horor. Salam horor.